Halo semuanya, kembali lagi di Cerita 29 sama aku Aul. Aku mau nanya sama teman-teman semua, coba deh kalian ingat-ingat kapan terakhir kali kalian ngerasa PDKT itu bener-bener seru. Kayak deg-degan gitu nunggu balasan chat, terus deg-degan nunggu pertama kali ajakan main, deg-degan saat dia jemput di depan gang mungkin. Nah setelah aku banyak lihat di medsos standar-standar yang aneh, aku tuh jadi keinget gitu. Waktu aku SMA dulu, atau nggak waktu aku kuliah dulu, kayaknya nggak seribet ini dunia berjalan gitu. Kita kadang-kadang mau deketin orang ya deketin aja gitu. Terus kalau misalnya mau siapa yang bayar ya siapa yang punya uang. Terus siapa yang mau main kemana ya main kemana aja. Motoran berdua kemanapun muter-muter kota aja udah seneng banget. Jemput di depan rumah aja udah seneng banget. Pakai motor big karbu dulu aja udah seneng banget. Kok sekarang ada standar-standar yang menurutku aneh banget gitu. Kayak PDKT tuh udah nggak senyenengin dulu. Sekarang tuh aku lihat ya baru kenal beberapa hari aja udah pada sibuk nge-scan gitu. Ini orang tuh red flag nggak ya? Ini tuh orang ini udah masuk kriteria high value man atau woman nggak ya? Kadang kita tuh terlalu sibuk nggak sih sama label dan standar yang kita lihat di TikTok atau Instagram atau X yang bahkan kita tuh nggak tahu dia tuh bener nggak buat standar itu, dia tuh layak nggak buat standar itu gitu. Sampai kita tuh lupa bahwa kita tuh sedang proses kenalan sama orang, sama manusia, bukan malah sibuk sesuai dengan standar medsos yang aneh gitu. Jujur aja aku tuh ngerasa medsos tuh jadi bukan hal yang seru tapi malah jadi hal detektif gitu yang terlalu curigaan. Dikit-dikit dicap love bombing, dikit-dikit dicap ghosting, dikit-dikit dicap gaslighting. Padahal bisa aja itu tuh cuma salah paham atau memang orangnya lagi sibuk aja gitu. Dia kerja kah, dia ngerjain skripsi, dia ngerjain laporan atau apapun itu. Nah, menurutku ribet banget gak sih? Padahal tinggal diomongin dan sama-sama orang juga ya. Dan malah makin bingung ketika kalian kayak gitu kenapa sih nanyanya sama hal yang ramai di medsos bukan diomongin sama orang itu sendiri. Emang komunikasi kalian tuh sesulit itu? Kalau sesulit itu kenapa waktu awal kalian bisa PDKT? Dan menurut karena PDKT itu terjadi karena komunikasi kita tuh merasa nyambung gitu, karena kita ngerasa nyaman. Oh yaudah aku dekat sama si ini aja. Loh, ketika ada sesuatu yang gak sesuai, dia tanyainnya ke medsos, kenapa nggak nanya ke pasangannya gitu. Kita tuh kayak tiap hari tuh dicekokin konten yang ciri-ciri cowok gak benar, ciri-ciri cewek red flag, ciri-ciri cowok sudah gaslighting kamu. Apaan sih ya? Udah sih santai aja, kenapa sih ribet banget hidup kalian? Dan itu kan ngebuat secara tidak langsung kita tuh jadi curigaan terus. Kita nggak masuk ke hubungan yang buat kenalan, tapi buat nyari kesalahan. Ketika si A nggak balas chat 3 jam, oh cowok ini akan ngeghosting aku. Ketika si cewek lagi sibuk misalkan, dia cuma sempet balas update story, oh cewek ini udah ghosting aku, nggak mau balas chat tapi bisa balas chat. Oke, ya udah sih orang-orang punya kesibukannya masing-masing. Kenapa nggak ditanya ke orangnya langsung? Kenapa harus ditanyain ke medsos kalian masing-masing? Nah, akhirnya apa? Kita masuk ke hubungan dengan mode pertahanan yang tinggi banget. Nggak ada chemistry yang tumbuh secara organik gitu. Karena kita tuh udah masang tembok duluan sebelum pintunya diketuk. Jadi karena kita udah punya ciri-ciri cowok bervalue, ciri-ciri cowok yang green flag, ciri-ciri cowok yang effort banget sama kamu. Jadi ketika cowok sebenarnya dalam tanda kutip effort sebenarnya cuman nggak sesuai standar kamu jadi nggak mau dideketin gitu. Ditambah lagi ketika kita lihat konten di TikTok atau IG ada orang PDKT yang jemput pakai mobil, kasih bunga di ulang tahun, makan di resto mahal tiap malam minggu misalkan, terus lihat gebetan kamu, kok gebetan aku ngajak motoran aja ya, kok dia lebih suka makan mie ayam di pinggir jalan. Maksudku, kok kayak gini tuh jadi masalah banget di masa gini. Padahal waktu kuliah sama SMA, aku tuh kayak gitu dan gak ada masalah kok. Ketika aku punya uang untuk ngajak cewekku ke tempat yang lebih proper, ya aku ajak. Tapi ketika gak punya uang ya di pinggir jalan dan ceweknya gak pernah ada masalah dan kita bahagia aja. Dan terus kalau kita ada masalah diobrolin masing-masing gitu. Kamu kayak gini, maksud kamu melakukan ini apa ya? Terus aku bilang, oh aku juga gak suka kamu kayak gini.
kita omongin yuk di tengah-tengahnya kayak gimana, tanpa ada salah satu yang ngomongin di medsos ya. Kayak menurut kalian kalau cowok kayak gini kenapa sih? Loh, kenapa nggak ditanya ke orangnya langsung? Kok ribet banget sih hidup kalian semua gitu loh. Nah, ini menurutku karena mungkin aku ya udah gen milenial ya, nonton kontennya agak dikit dari kalian semua. Mungkin kebanyakan nonton konten bucin kayak gini tuh bikin kita lupa cara menghargai effort yang sederhana tapi menurutku tulus banget. Terus ketika ada yang nanya gimana sih cara biar PDKT seru lagi, sumpah aku pun penasaran, karena sampai sekarang aku merasa PDKT sudah tidak seru lagi. Menurutku berhenti jadiin medsos sebagai buku panduan sih, ya nggak sih? Medsos tuh ya positif tapi negatif juga gitu. Ketika medsos udah dijadiin suatu yang diketok palu, itu hal yang harus terjadi di semua hubungan, ya udah mati gitu. Nggak akan ada berani cowok yang deketin kamu ketika kamu punya tembok untuk sesuai dengan standar medsos yang tinggi banget. Kenapa sih kita nggak fokus ke vibes-nya aja dulu? Menurutku lebih coba dilihat enak nggak diajak ngobrol, temanya nyambung nggak, bercandaannya masuk nggak. Terus kalau ketika dia dikasih tahu dia mau dengerin nggak? Maksudnya sesimpel itu aja, kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih nggak dinikmatin dulu momennya pas ketawa bareng gitu, momennya pas sedih bareng, momennya pas ngetawain hal-hal receh. Kenapa sih nggak bisa turunin gengsi, curiganya dikurangin? Coba aja izinin diri kita masing-masing untuk nerima bahwa manusia itu punya banyak kekurangan. Dan dibiasain kalau di hubungan itu obrolin dulu berdua gitu, nggak usah semuanya ditanyain ke medsos. Nggak semua orang sama. Gak semua orang punya privilege untuk nge-provide kalian semewah itu mungkin. Dan menurutku teman-teman, jangan biarin algoritma nentuin siapa dan kapan kalian akan menyayangi seseorang. Dunia nyata tuh gak seindah itu, gak ada filternya. Berantakan banget deh, gak ada background estetik. Tapi menurutku disitulah serunya PDKT, karena PDKT tuh kayak gitu. Kita nemuin orang yang memang cocok dengan value kita, bukan kita mikirin mau di provide seperti apa. Ketika si cowoknya ternyata pas bercandaan gak masuk, kan tinggal ngomong kayaknya kita nggak bisa lanjut deh, bercandaan kita nggak masuk, aku beberapa kali coba, kamu nggak bisa kayak gini. Menurutku lebih fair nggak sih kayak gitu? Atau enggak, misalnya kamu nggak suka diajak di pinggir jalan, kan tinggal diomongin, boleh nggak malam minggu depan, aku kayaknya nggak terlalu suka nih di tempat ini, boleh nggak kita pindah tempat makan ke tempat ini gitu. Daripada kalian cerita cowokku selalu ngajak makan di pinggir jalan gitu. Sebagai cowok kan kasihan juga ya, siapa tahu itu uang terakhir yang dia punya dan itu buat kalian. Oke gitu ya. Dan yang paling aku khawatirkan tuh jangan sampai kita tuh ngelewatin orang yang sebenarnya tulus, tapi gara-gara nggak sesuai kriteria ideal kalian di internet, orang itu hilang gitu. Itu sih dari aku hari ini. Aku mau ngomel sedikit aja. Terus aku mau nanya sedikit sih, menurut kalian tuh standar medsos yang paling bikin kalian malas PDKT itu apa? Curhat di kolom komentar kalau ada juga. Thank you, tetap bertahan dan tetap bahagia.